pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Indonesia, mengeluarkan peraturan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang telah melakukan vaksinasi virus COVID-19, maka dengan ini pemerintah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, yaitu dengan cara memberikan bantuan bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. Maka pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp2.500.000 per kepala. Narasi daripada berita di atas adalah A. Berita atas hoax, B. Berita di atas hanyalah PHP, C. Berita di atas hanyalah sebuah hiburan, dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Bullshit. Rupanya soal UTS, kawan-kawan ya. Ini hanyalah soal UTS yang dibuat oleh cikgunya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, ini bukan berita betulan ya, tapi hoax aja ya. Oke teman-teman, sampai jumpa bersama kami Mizi channelnya motivasi dan dakwah. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini, yang telah menonton. Kami sarankan menontonlah sampai selesai ya, biar tidak gagal paham, biar kita saling menghargai sesama pembuat konten ya. Apalagi yang melihat ini, yang menonton ini kawan-kawanku seorang YouTuber juga, maka tontonlah video kami ini sampai selesai. Oke. Kemudian bagi yang senior yang menonton barangkali video kami ini, maka mohon kiranya untuk memberikan saran kami sebagai YouTuber pemula ini, biar kami semangat dalam membuat konten dan benar dalam membuat konten. Teruntuk pula bagi kawan-kawan yang barangkali yang menonton channel kami ini belum memiliki channel YouTube atau belum membuat channel YouTube, maka segeralah untuk membuat channel YouTube dengan baik dan bagus ya. Karena kita di sini adalah sebagai mitra daripada perusahaan YouTube ya, perusahaan yang besar. Ketika kita nanti telah mencapai daripada persyaratan untuk monet, maka kita akan mendapatkan penghasilan ya di dunia goib. Karena ini adalah kita berkarya di dunia goib. Lihatlah pada senior yang telah berhasil, para youtuber yang telah mendapatkan fulus ya. Mereka gigih, mereka tanpa pandang menyerah, tanpa jenuh, tanpa capek ya, tanpa bosan untuk membuat konten, sehingga mereka sampai ke titik keberhasilan mendapatkan uang. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang akan membuat konten YouTube, kami sarankan buatlah konten YouTube itu berdasarkan hobi teman-teman ya, berdasarkan hobi teman-teman, berdasarkan dengan skill yang kita miliki. Kalau teman-teman ini orangnya sukanya apa ya, sukanya main futsal, maka buat konten yang kaitannya dengan futsal. Buat terus konten futsal, bagaimana cara menggiring bola dari gawang hingga gol sampai ke gawang. Nah, buat kawan-kawan yang hobinya menyanyi, maka buatlah konten nyanyi di tiap tempat kafe ya. Seperti kami saat ini nih, kami berada di kafe nih ya, Kafe Kezia di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Buat konten tentang nyanyi ya, pakai gitar atau langsung pakai mic boleh. Nah gitu, apakah itu lagu sesuai lagu yang teman-teman inginkan atau hobinya nyanyi lagu apa, begitu. Buat yang emak-emak, buat yang ibu-ibu, hobinya apa? Hobinya umpamanya suka gosip ya, suka menggosip, maka buatlah gosipnya namanya gosip syariah.
gosip syariah biar ada pahalanya gitu ya. Jangan gosip yang gibah, itu tidak boleh gitu. Oke, itu saran dari kami ya, Mizi Zizi Channel, untuk buat teman-teman yang belum memiliki channel YouTube. Buat kawan-kawan yang telah memiliki channel YouTube, tetap semangat dalam membuat kontennya. Jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah untuk berhenti, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan sampai ke titik keberhasilan. Ya, kita seorang YouTuber ini kerjanya apa? Adalah kerja membuat video, upload, membuat video, upload. Sama halnya dengan seorang seorang pemancing. Orang pemancing itu kan dia kerjanya mancing kan, nggak dapat ikan, apakah dia berhenti mancing? Enggak, dia mancing lagi, nggak dapat ikan, mancing lagi. Sama kita dengan YouTuber ini ya. Ketika kita mengupload video kita tidak ada yang menonton, maka besok upload lagi, tidak ada, upload lagi 2, 3, 4 video satu hari, yakinlah itu pasti ada yang menonton, teman-teman. Ketika teman-teman membuat video YouTube itu tidak ada yang menonton, tidak ada yang mensubscribe ya, karena kita butuh subscribe. Nah teman-teman, itu yakinlah bahwa husnuzonlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu menguji kesabaran kita nih, menguji kesabaran kita. Orang ini layak tidak nih, ini kuat tidak dia diuji dengan tidak ada yang subscribe, tidak ada yang menonton. Jangan pernah untuk menyerah. Tuhan tidak pernah tidur ya. Tuhan itu melihat, Allah itu maha melihat apa yang sedang hambanya kerjakan. Karena kita ini adalah salah satu berjuang untuk menuju kesuksesan masa depan. Nah, itu teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya. Jangan pernah untuk menyerah. Terakhir teman-teman, karena ini channel video kami ini adalah channelnya motivasi dan dakwah, maka sekarang kami akan menyampaikan sedikit tausiah singkat. Wah, bentar, teman-teman, saya minum sebentar ya. Betul, kita lagi di tempat teh nih, tempat ngopi ya. Sudah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka alangkah baiknya kita saling mengingatkan, saling menasihati ya, saling mengingatkanlah intinya, bahwa apa yang harus kita persiapkan ketika akan menjelang bulan suci Ramadan. Nah, itu pertanyaannya teman-teman. Apakah persiapan yang kita butuhkan itu berupa materi? Jelas. Apakah berupa fisik? Jelas. Ya. Pertama yang harus kita persiapkan adalah ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah perpanjangkan umur kita sehingga kita akan menggapai atau sampai ke bulan suci Ramadan. Karena saat ini adalah sudah memasuki bulan Sa'ban ya, Sa'ban Ramadan. Tinggal 1 bulan lagi kurang lebih kita masuk ke bulan suci Ramadan. Pertama teman-teman, kita harus mempersiapkan adalah infak. Nah, kita harus mempersiapkan infak Ramadan kita. Itu pertama ya. Ketika teman-teman datang ke masjid ya untuk melaksanakan sholat tarawih, maka itu kan setiap masjid ya itu biasanya pasti celengan itu berjalan kan, berjalan ya ibu ya. Nah, maka ibu harus persiapkan infak terbaik, minimal itu setiap malam itu 1.000 sesuai kemampuan kita. Kalau memang kita mampunya 1.000, maka masuklah ke kota infak itu 1.000 dalam setiap malamnya. Artinya 30 malam berapa? 30.000. Maka siapkanlah 30.000 untuk 1 bulan. Kalau memang kita semampunya seperti itu. Kalau kita mampunya 50.000 1 malam, wah luar biasa. Mengapa harus infak? Teman-teman, kenapa harus infak kita utamakan? Karena teman-teman, ketika kita wafat, ketika kita meninggal dalam kubur itu, ketika kita di dalam kubur itu hal yang pertama yang akan menolong kita itu bukan amalan sholat kita belum, bukan amalan haji kita, bukan amalan puasa kita, tetapi akan menolong kita ketika kita berada di alam barzah atau alam kubur adalah sedekah. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran itu orang yang dalam kubur itu Pak, kalau dia Allah berikan kesempatan untuk hidup, apa yang pengen mereka kan? Sedekah Pak. Mereka ingin berinfak, karena infak itu yang pertama kali akan menolong ketika kita di dalam kubur, kawan-kawan.
Itu yang pertama yang harus kita persiapkan. Yang kedua, menjelang bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullahalazim. Panjangnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu beristighfar dalam satu hari itu 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni tubu fil yaumi atamarrah. Wahai manusia, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Aku saja, kata Rasulullah, itu beristighfar dalam satu hari satu malam itu sebanyak 100 kali, mi'atamarrah, 100 kali. Padahal Rasulullah SAW itu manusia, hamba Allah yang telah dijamin surganya, telah dijamin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi baginda Rasulullah SAW masih juga mau beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Kita ini tiap hari sibuknya apa, Pak? Handphone, Pak. Tak pernah kita tuh beristighfar. Istighfar tuh mungkin habis sholat cuma 3 kali. Yang sholat, yang nggak sholat bagaimana? Nah, itu ya teman-teman. Kemudian mulailah membaca Al-Quran. Yang ketiga itu mulailah kita membolak-balik Al-Quran, membaca, Pak. Mungkin selama ini kita jarang membaca Al-Quran ya. Beda dengan anak-anak pondok atau para hafizah, memang mereka kerjanya itu. Kalau kita orang awam ini, Pak, rata-rata kita itu membaca Al-Quran ketika bulan suci Ramadan saja. Maka mulai dari sekarang kita untuk membuka Al-Quran, membaca minimal 1 halaman hari. Yang belum bisa membaca Al-Quran, maka belajar, Pak. Belajar kepada yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa ajar kepada yang tidak bisa. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada yang tidak paham tentang Al-Quran. Itu orang yang baik menurut Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Ajar seorang suami, ajarkan istrinya, kebetulan istrinya ini belum bisa baca Al-Quran. Seorang istri, ya, ajarkan suaminya untuk membaca Al-Quran. Kebetulan suaminya ini belum bisa membaca Al-Quran. Yang suami jangan gengsi, ya, jangan gengsi kalau istrinya mengajarkan Al-Quran. Seorang anak yang paham tentang baca Al-Quran, ajarkan kepada orang tuanya, ayahnya, ibunya. Ya, jangan gengsi untuk belajar kepada anak, gitu. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa Allah berikan ketika di bulan suci Ramadan. 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Alif lam mim itu tidak 1 huruf hitungnya, tapi 1-1. Alif 1, lam 1, mim 1. Itu di hadis At-Tirmizi ya. Teman-teman yang berbahagia, jadi itulah pesan daripada kami Mizi channel ini. Ya, saling mengingatkan karena dakwah ini kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu di Ali Imran ayat 110 ya. Jadi kita ini adalah umat terbaik yang saling mengajak kepada kebaikan ya, kemudian mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian juga dalam surah Al-Asr juga, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan bersabarlah. Oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like ya, kemudian subscribe channel ini. Sekiranya channel kami ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.